nama saya Ricis Siskawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Untuk menjalankan bisnis dalam suatu perusahaan tidak boleh sembarangan. Diperlukan pengetahuan yang memadai terkait usaha beserta aktivitas yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah persoalan laporan keuangan. Keuangan merupakan unsur terpenting di dalam bisnis, karena ini yang menjadi penentu usaha akan berkembang atau sebaliknya. Atas dasar itu, untuk membangun bisnis dari awal dibutuhkan akuntan atau seorang yang mengelola keuangan bisnis yang terampil dan berpengalaman. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui pengertian dan pentingnya laporan keuangan. Baiklah, kalau begitu, kita langsung saja ke pengertian keuangan. Secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Bisa ditarik kesimpulan, kalau pengertian laporan keuangan adalah laporan yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depan. Ada beberapa jenis laporan keuangan. Terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada bisnis. Semuanya disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, karena setiap laporan ini memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda. Adapun penjelasan dari 5 jenis laporan keuangan ini. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan dari perusahaan tersebut. Yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik yang bertujuan untuk perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan dibentuknya laporan perubahan modal yakni memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Yang keempat adalah laporan neraca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan ini biasa disebut balance sheet yang terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Pada hakikatnya, laporan neraca adalah gabungan dari segala laporan yang dibuat dalam waktu tertentu yang nominalnya adalah 1 tahun sekali. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait
finansial di tahun selanjutnya. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Itulah 5 jenis yang ada dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu fungsi laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan yang pertama adalah untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilai kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena kerugian usaha yang kronis. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah, karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Maka, evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan untuk menuntaskan masalah agar tidak terulang lagi. Yang ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik kepada investor maupun kepada pemerintah yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika laporan finansialnya detail, berarti perusahaan dibilang kredibel di mata para stakeholder. Paling tidak, manajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik, sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan finansial berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak kredibel dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Itulah sedikit penjelasan tentang materi laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.